semua saudara, maksudnya saudara dan saya pun, kita adalah saudara, kita friend, kita jalan seiringan, maksudnya bersama-sama lah. Kalau sebelum pandemik mungkin bergandeng tangan atau bergandeng bahu, kalau lelaki dengan lelaki lah. Kalau dulu kami remaja friend, seronok betul, macam bergandeng bahu, tangan pun di bahu. Teman saya begitulah, sebab persahabatan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia gembala, dia pemimpin, dia berjalan di depan. Memang Tuhan juga sahabat kita, dalam Yohanes juga. Tapi dalam perumpamaan ini, yang ditekankan di sini adalah domba itu mesti mengakui gembalanya selaku pemimpin, sebab dia berjalan di depan mereka. Jadi sebagai penerapan, apakah perancangan kita untuk masa depan? Sebagai remaja lah, kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita. Selepas tingkatan 5, tingkatan 6, di mana saya harus pergi sekolah, di mana jurusan apa, atau kita masuk ke alam pekerjaan, apa yang saya harus buat, vocational, kemahiran dan sebagainya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita turuti pimpinan Tuhan. Itulah maksudnya berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan memimpin umatnya, memimpin kawanan domba itu. Dan domba itu mengikuti dia, sebab mereka mengenal suara Tuhan. Dan seperti yang pastor katakan, kalau kamu tanya saya 6-7 tahun yang lalu, atau waktu saya masih di Singapura, saya langsung tidak tahu bahwa saya akan pergi di Ranau melayani. Tetapi saya percaya Tuhan gembala saya, dia berjalan di depan. Tuhan Yesus yang memimpin saya sampai di Ranau. Saya jadi gembala sidang di Ranau, kemudian di MTS. Bagi saya itu satu keajaiban. Saya hanya beri contoh lah, kan? Sebab saya mau taati pimpinan Tuhan. Biasanya orang suka di Singapura sebab sana mewah, makmur, selesa, aman, bersih. Tidak mungkin saya mau balik di Sabah kalau bukan pimpinan Tuhan. Kalau kita faham lah, cobalah kamu tanya kawan-kawan kamu kalau ada di Singapura. Jarang orang mau balik di Sabah. Saya hanya beri kesaksian pastor. Apa maksudnya gembala itu berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, sebab mereka mengenal suaranya. Yang penting dalam hidup kita bersekutu, bergaul dengan Tuhan, kita kenal suara Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Alright, mungkin setakat ini dulu saya beri masa kita bertanya. Boleh ikutkah setakat ini? Boleh, Pak. Ya, oke, terima kasih, Eli. Ya, ada lagi pertanyaan? Ida, kamu ada pertanyaan tadi? Saya belum ada. Oke. Ya, oke. Sementara kamu pikir, ini mana tahu ada pertanyaan. Oke. Sekarang saya mau buat satu ada nggak pertanyaan kamu? Pastor, Ya. macam mana mau tahu itu ialah suara Tuhan? Ya, betul. Ini satu pertanyaan yang baik. Bukan senang juga. Mungkin pastor boleh beri contoh lah, sebab kadang-kadang bukan senang, sebab satu ada suara hati kita, keinginan hati kita. Jadi kita harus bezakan tuh suara hati kita, dan kita harus juga bezakan tuh suara penyesat, maksudnya suara iblis, dan kemudian suara Tuhan. Nah, biasanya ada 3 sumber suara itu. Suara orang asing, pencuri, perampok, itu si iblis lah itu.
suara hati kita sendiri. So manusia itu banyak keinginan, banyak dalih, banyak pertimbangan, kata firman Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Ketiga itu suara Tuhan. Bagi saya, satu adalah, tadi saya katakan hidup kita bergaul. Tadi saya katakan sudah 40 tahun. Macam kecuali saya sakit tenat, setiap pagi saya bersekutu dengan Tuhan. Saya mengadakan saat teduh. Kalau baru 4 bulan mungkin pastor tidak berani bersaksi. Saya sudah lakukan itu hampir 40 tahun. Jadi bagi saya itu pengalaman saya bersekutu dengan Tuhan itu. Melalui pembacaan firman Tuhan, kadang-kadang saya menyanyi, menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya berdoa. Jadi tadi saya katakan saat teduh. Yang kedua itu adalah berdoa. Untuk memastikan itu suara Tuhan, kita berdoalah kepada Tuhan. So, minta macam confirmation. Minta Tuhan beri satu keyakinan. Itulah pimpinan dia, itulah suara dia. Termasuk macam mencari jodoh, pergi satu kota yang lain, mau tukar jurusan atau pekerjaan. Ini satu keputusan kita ini sangat penting. Tuhan Yesus yang memimpin. Membeli rumah, membeli kereta, semua itu harus kita tahu pimpinan Tuhan. Tadi saya katakan hidup bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua itu doa. Doa itu supaya kita berdoa lah. Tuhan memberi kita macam keyakinan. Itu suara Tuhan. Tapi kadang-kadang pastor juga boleh bersaksi ya. Kadang-kadang saya boleh dengar macam ada suara hati yang betul-betul saya tahu itu dari Tuhan. Kadang-kadang melalui penglihatan. Mungkin nanti khotbah Ahad ini pastor akan jelaskan. Saya tidak tahu kamu pernah ada pengalaman atau tidak. Bila saya mencari Tuhan untuk sesuatu, saya ada karunia, saya dapat penglihatan. Jadi melalui penglihatan itu, saya diyakinkan itulah pimpinan Tuhan untuk saya lakukan sesuatu. Vision. Dalam Kisah Rasul mengatakan bila Roh Kudus turun atas kamu, orang tua akan mendapat mimpi, orang muda akan mendapat penglihatan. Ini cara Tuhan memimpin kita lah ini, melalui mimpi dan melalui penglihatan. Saya harap agak jelas, tapi susah juga menjawab soalan itu. Sebab setiap individu kita sendiri yang harus tahu. Itulah mereka mengenal suara Tuhan. Kita yakini saja, kita percaya mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Tuhan tidak akan buat kita rasa ragu-ragu. Dia memberi damai. Bila kita itu, kalau suara Tuhan itu ada damai. Kita tidak was-was. Tuhan beri kita peace, shalom. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum ya memang bukan senang juga. Bagaimana, Ida? Ya. Oke, Pastor, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang sebelum saya beralih kepada ayat 5 dan 6, ini baru bagian pertama. Pastor akan berusaha, sebab nanti minggu hadapan ada lagi satu sesi untuk bab 10 ini. Jadi sekarang penerapannya, selama ini Pastor berbicara tentang Tuhan Yesus selaku gembala, dan kita semua pengikut, orang percaya itu, kitalah kawanan domba, kitalah domba-domba kepada Tuhan Yesus. Salah satu penerapan di sini, sebab di dunia nyata, tadi Ida pun bertanya, bagaimana kita tahu ini suara Tuhan? Kadang-kadang, ini pasti cakap kadang-kadang. Itulah dalam Efesus 4 ayat 11. Tuhan menetapkan, memberi kepada jemaat gembala-gembala. Jadi ada fungsinya gembala manusia. Gembala manusia ini, hamba Tuhan ini, adalah gembala bawahan lah ini. Dalam bahasa Inggris, under shepherd. So, sebenarnya gembala kita satu, Yesus Kristus kan. Tetapi dalam Tuhan mengurus atau membangun umatnya, jemaahnya, dia memberi rasul, nabi, gembala-gembala. Jadi ada gembala-gembala manusia yang menjadi pemimpin kita. Macam sekarang kamu panggil saya pastor kan.
Sebab saya percaya saya ada panggilan sebagai gembala, menggembalakan kawanan domba bagi pihak Tuhan Yesus lah. Itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan suruh saya lakukan supaya membawa umatnya lebih dekat kepada Tuhan. Okay? Jadi ini satu penerapan yang penting. Jadi begini, ada beberapa penerapan yang pastor mau kongsikan. Kalau kita bukan dipanggil sebagai pastor atau gembala, saudara perlu tahu siapa gembala kamu. Ini secara manusiawi. Saudara perlu ada gembala. In every church, dalam setiap gereja, sekurang-kurangnya ada satu gembala. Mungkin gereja besar ada beberapa gembala, tapi ada juga satu senior pastor kan. Macam di Likas pun pernah ada beberapa orang gembala. Tapi waktu itu macam saya senior pastor lah, sebab saya yang pastor sidang. Ada pastor kanak-kanak, ada pastor muda-mudi, tapi saya pastor sidang. Mereka beri saya gelar itu senior pastor pun saya tolak. Saya bilang tidak perlu lah itu senior punya. Saya anggap saya pastor sidang lah, tapi ada beberapa gembala lain, pastor lain membantu saya. Sebab gereja Likas itu 400 lebih jemaat setiap minggu datang, 20 lebih kelompok. Itu yang paling banyak lah waktu itu. Tapi bukan setiap kelompok itu aktif. Jadi pastor mau kamu tahu, sebagai jemaat Tuhan, kamu perlu tahu siapa gembala kamu. Ini secara manusiawi. Okay? Dan kamu perlu ada macam kenal suara dia lah. Macam suara pastor. Mungkin sebab kamu setia menyertai kelas pun, saya rasa kamu tahu sudah siapa gembala kamu. Ini secara manusia. Penerapan ini secara manusia. Okay? Di atas kita semua adalah Tuhan Yesus. Saya harap kamu memahaminya. Dan gembala, ini secara cerita secara manusiawi ya. Sebagai gembala atau pastor dalam sidang, saya memang merasakan tuh satu tanggung jawab saya. Dengan melayani dengan kasih, dengan pengorbanan. So nanti kita lihat, Yesus katakan gembala yang baik memberi nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah piawai seorang gembala manusia pun. Sebab saya mau mencontohi Tuhan Yesus. Saya mau melayani dengan penuh pengorbanan dan kasih kepada mereka yang saya layani, saya gembalakan. Seperti Tuhan Yesus. Saya harap kita memahami itu. Tapi saya bagi sedikit masa kamu bertanya. Ada pertanyaan kamu tentang gembala di gereja? Boleh sudahkah itu? Boleh paham juga? Boleh? Ya, jadi apa yang pastor coba sampaikan adalah di atas semuanya adalah gembala agung kita Tuhan Yesus. Tapi di dunia nyata, di setiap gereja Tuhan menempatkan gembala-gembala. Ada gembala manusia yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, menjadi penggembala. Supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka dilindungi, nanti kita lihat. Ayat yang kelima. Orang asing pasti mereka tidak ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 5 ini penting.